Oke teman-teman semua, selamat datang di ngobrol bareng acara ilustrasi. Ini acara bulanan kita, dan setiap bulan kita bakal datengin narsum, dan kita udah milih yaitu si Zara ya, IG-nya @moraolvi. Itu dia, kita bahasnya intellectual property. Jadi gimana sih cara si Zara bangun intellectual property dia. Ya, halo Zara, selamat datang. Boleh? Halo, Ya, boleh kenalan diri dulu mungkin, Zara? oke. Halo, perkenalkan aku Zahra. Aku kreatornya dari Mora dan Olvi. Jadi itu adalah dua karakter IP ku, Intellectual Property, yang ku bangun dari 2019 Desember. Sekarang udah 2 tahun. Eh, ya bisa dicek Instagramku. Dan itu bercerita tentang kucing Oyen, namanya Mora, sama Olvi itu anak kecil, umur 9 tahun. Dan isinya ya daily life, slice of life, adventure, ya keseharian kucing-kucing Oyen pada umumnya yang menyebalkan tapi menggemaskan gitu. Oke, 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 oke. Terus kalau si Zara sendiri, kesibukannya apa nih saat ini selain bikin konten ya untuk IP-nya? Oke, kesibukan sih kerja full time di sebuah studio animasi. Terus kadang nge-commission juga. Ya, itu aja sih. Oh, berarti Ya, nggak cuman ini ya, nggak cuman bikin IP-nya doang ya, jadi ada kesibukan iya, lain gitu ya. itu betul banget. Mantep, 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 mantep. Nah ini buat buat teman-teman yang belum tahu nih, IP itu apa sih ya, sebelum apa sebenarnya gitu. IP itu sebenarnya ada banyak ya ininya, jenis-jenisnya ada Ya. hak cipta, hak paten, hak merek dagang, hak rahasia dagang. Tapi kalau yang untuk karakter kayak misalnya Juki atau Disney, bla bla bla, atau Mora Olvi itu hak cipta. Jadi banyak hak cipta itu bukan Oh. cuma karakter doang, tapi kayak misalnya kepenulisan, novel, cetak gitu, komik, ya seperti itulah. Berarti Gitu. luas banget ya artinya ya IP sendiri Iya ya. banyak banget sebenarnya. Aku belum belajar seluruhnya sih soalnya banyak banget jadi Iya, ya tuh kan itulah si intinya ya. si Sarah aja bilang gitu, apalagi aku yang bener-bener song soal IP. Iya gitu. Ya, gitulah. Intinya karakter lah kayak gitulah, kepemilikan gitu. Ya intinya. Nah, terus Sarah sendiri dari 2019 ya tadi ya bangun IP-nya ya. Iya benar Oh, benar benar. berarti berapa tahun tuh? Udah Dua sih so far, 2 ya. kurang lebih 2 tahun. Tapi sekarang udah 2022. Eh iya Ya dua sekitar tahun lebih. segituan lah ya, 2 tahunan lah ya. Heeh, Oke, oke, betul. oke. Terus kenapa kok dulu pengen bikin IP gitu? Itu terinspirasinya dari siapa sih, ada nggak? Kalau terinspirasi ada sih. Jadi kalau dari Indonesia sendiri, aku itu kiblatku, enggak kiblat sih. Inspirasiku dari kecil tuh si Juki Fazameong, kreatornya Juki. Ya, Kalau kalian pada tahu lah karena udah gede banget kan IP-nya. ya. Dan aku dari SD udah ngikutin sih dia. Jadi kayak role modelku dari dulu itu si Fazameong Juki, kreatornya Juki. Terus kenapa kok pengen bikin IP? Kenapa nggak? Biasanya kan orang kalau gambar kan pengennya ya udah aku gambar aja, misalnya bikin fan art atau bikin konsep art gitu-gitu. Kenapa kok kamu pengen Eh, IP? oke. Oke, jawabannya adalah aku pingin membuat kayak duniaku sendiri gitu. Jadi aku suka kucing, aku cat lover, apalagi kucing Oyen ya, karena kan nyebelin ya kucing Oyen, tapi kayak aku kemas itu dengan gemesin, ada hal yang ya nggak semua menyebalkan di kucing Oyen gitu. Iya. Cuman ya jadi Oh, dan anak kecil itu jadi ya temennya si Mora, yaitu Alfie, dan ya pengen punya cerita sendiri aja sih, kayak kayak orang-orang kalau bikin webtoon gitu kan, kayak mereka punya kepuasan sendiri gitu, oke, kayak oke, ih oke. gue udah bikin goals kayak gini gitu Ya. untuk cerita gue sendiri gitu, bukan untuk orang lain gitu kan. Oke, 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 oke. Terus
kesulitannya apa nih kalau si Zara sendiri pas bikin, Eh, pas bangun IP Mora mhm, dan Olvi? oke. Sampai sekarang sih masih berjuang sendiri sih. Jadi Ya, one man show kalau bahasa kerennya ya. Alias nggak punya tim, belum belum punya tim. Jadi kayak iya, 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 semuanya iya. aku sendiri, ya mau medsos atau mau bikin animasi, bikin komik, bikin ilustrasi, semuanya aku sendiri. Jadi nge-manage waktunya agak susah banget ya karena padat lumayan untuk hari-hariku. Jadi ya manage-nya agak ribet di situnya aja sih Oh gitu. iya, 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 iya. Tenaga dan waktu kayak gitu. Tenaga dan waktu ya, apalagi Iya, sambil sambil kerja terus belum lagi iya, nerima commission ya kan. iya. Betul. Oke, oke, oke. Mhm. Yes. Eh, terus kalau di Mora dan Olvi sendiri tadi kontennya berupa apa? Apakah cuman gambar Mhm. ilustrasi aja atau apa ada cerita apa yang dibuat gitu? Oke. Eh Dulu sih sering di komik ya, komik gitu, kayak komik 4 sampai 5 panel atau sampai 10 panel gitu. Terus kalau sekarang sih karena ada Reels ya, jadi lebih seru sih karena gerak juga. Ya Oh, walaupun animasinya nggak terlalu wah banget, ya, cuman ya. yang penting poin untuk audiensku itu bisa nangkep gitu. Oh, oke lucunya gini, apa sih kalau di komika gitu? Punchline-nya Punchline. oke kayak gini gitu. Ya, ya, Dapet ya. gitu lah. Ya lucunya dapet atau heartwarming, entertainingnya untuk audiens gitu. Dan apalagi kan siapa sih yang nggak suka kucing? Ya kebanyakan suka kucing lah ya Ya, ya, gitu. ya. Jadi ya mungkin kebanyakan relate sama orang-orang gitu sih. Oke, oke, oke. Terus ada nggak sih step-stepnya misalnya untuk bikin IP itu apa sih step yang harus dipersiapkan tuh apa aja ada nggak? Hmm, oke. Pertama itu tentuin audiensnya dulu sih. Kalau di Moralvi, audiensku cat lover kebanyakan. Terus ya orang-orang yang suka hal-hal yang berbau unyu, cute, Ya, gemesin gitu. Apalagi anabul-anabul gitu. Nah, si Mora kan anabul oyen gitu. ya, Nah, ya, ya. terus tentuin mulai dari bentuk apa dulu, misalnya mau ke game kah, mau ke komik, novel, animasi, gitu. Nah, kalau Mora Olvi sendiri, itu pinginnya sih ke komik, buku cerita anak, sama animasi. Mas, sama merchandise juga. Ya. Kalau sekarang sih masih di sosmed ya, lebih ke Instagram, TikTok juga ada, YouTube juga ada, cuman nggak sering di Instagram Instagram ya, gitu. utamanya di Terus, Instagram ya. iya Terus, terus, bener. terus, terus. Ada lagi nggak? Terus genrenya, nah Hmm. kan kalau aku lebih ke entertaining, terus gemesin, terus slice of life kah gitu. Ya. Kalau kan banyak nih genre ada horror, romance gitu-gitu kan. Nah, kalau aku lebih ke tadi slice of life, kehidupan kucing Oyen di Indonesia gitu. Ya. Ya, seperti itu kalau genre. Terus yang keempat itu eh kayak apa konsennya yang didapat dari IP sendiri gitu. Misalnya apakah tentang kayak lucu-lucuan kayak dagelan ataukah religius gitu kayak apakah makna hidup gitu kan. Apakah kehidupan remaja atau kehidupan mamah muda bukan. Eh Waduh, waduh. sorry. Gimana? Iya gitu. Tentuin premisnya aja sih gitu. Apa yang mau audiens dapat dari IP Oh mu iya sih. sendiri gitu sih. Tapi kan, Terus oh iya, lanjut, lanjut, sorry, sorry. apa ya? Ya lalu dengan kepribadiannya seperti apa juga dibikin ya di develop juga sih karakternya seperti apa. Oh dia sukanya ini, dia suka makan ini, kepribadiannya seperti ini, kekurangannya, kelebihannya. Jadi nggak ada karakter yang perfect. Ya. Semua Ya. itu ada pro and kontranya gitu kan. Bukan kayak karakter Disney yang selalu
perfect gitu nggak sih, ada ininya kan, miss-nya juga kan. Iya, iya, iya. Iya. Terus sih so far yoi. Udah. Iya sih. Oke. Oh, ternyata banyak juga yang harus disiapin ya. Mungkin itu hal dikitnya sih. Kalau hal banyaknya ya belum sih ya. Itu aja masih dikit. Iya, aku juga masih belajar jadinya kan masih ya harus banyak. Iya, 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 iya. Padahal berarti bukan bukan kita gambar dulu ya baru baru bikin Iya, konsepnya ya. Berarti kita bikin dulu bener. dari awal, pikirin ya Iya sih, audiensnya, terus konsepnya gimana bener. gitu ya. Bener. Ini sih kalau misalnya nih ya audiensnya anak-anak nih. Iya, iya, iya. Kita contoh aja case-nya Nusa ya, karena aku lumayan mengerti IP-nya Iya. Nusa. Jadi kalau misalnya Nusa itu kan penontonnya itu dari anak-anak ya, anak-anak SD, TK atau 1 sampai 5 tahun. Nah, Iya. mereka taruhnya itu di YouTube Kids gitu kan. Jadi bukan di sosmed. Karena kalau misalnya ditaruh di sosmed, anak-anak sebenarnya nggak boleh main sosmed karena sama Iya. ortunya Iya. gitu. Nah, jadi tahu nih, oh IP kita itu audiensnya tuh anak-anak. Jadi kita taruhnya di YouTube, bukan di TikTok atau di Instagram. Kalau mamah-mamah kan ya bisa lihat Instagram atau TikTok. Kalau remaja juga bisa lihat semuanya kan. Jadi kayak kita tahu gitu, Iya. mereka nontonnya di mana gitu. Harus ngerti seluk-beluk kecil-kecil hal itu tuh penting sih Iya menurut sih, iya sih, bener aku. bener 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 ya. Iya, Harus diperhatiin ya ngerti kayak gitu ya. impulse juga sih, gitu sih. Nah, terus untuk Mora Olvi sendiri nih, itu bisa segede sekarang tuh dalam waktu berapa tahun? Apa dari Eh, apa ini? jadi setahun terakhir sih, Tahun terakhir ya. Berarti semenjak ada ini ya, Reels ya. iya Reels jadi gede kan kan kadang kayak apa sih kena explore atau kalau di TikTok FYP lah namanya. Ya, ya. Ya, itu kayak- ya itu sih yang paling wah gitu. Kaget. Ini kan hitungannya aku ngikutin Mora Olvi pas sudah 3 ribuan tuh followersnya. Nah, terus Iya iya. semenjak IG Reels, terus secara aktif IG Reels tuh sekarang pas itu tiba-tiba jadi 15 ribu apa berapa ya. Iya. eh. Terus gimana nih apa dari Zara sendiri perasaannya gimana nih? Seneng banget sih, apalagi yang bikin apa do this in your style itu kayak banyak Ya. banget kan ya, kayak hampir Oh iya iya 70-an iya. gitu. Aku appreciate banget Berapa? orang-orang yang 70? mau iya, Wah, 70 orang gila. yang ikut gitu kayak Iya iya. berpartisipasi untuk ikut ya challenge itu. Padahal mah kan have fun banget sih sebenarnya Iya gitu kan. iya Cuman iya. aku nggak expect sebanyak ini gitu kayak it's a lot of people doing Iya. apa investing waktunya buat ngegambar karakterku kayak seneng banget Iya gitu. iya iya. Iya, dengan berbagai style gitu kan. Iya Keren. iya. Oh ya, terus untuk gimana ya hitungannya pemasarannya sih aku bilangnya. Untuk pemasaran Mora Olvi sendiri itu ada strateginya nggak sih atau kayak misalnya harus postingnya rutin berapa berapa kali gitu misalnya ada nggak atau hashtag gitu. Aku oke. Aku nge-schedule aku posting itu di dua dua kali seminggu. Dulu sih kebanyakan hari Senin sama hari Kamis di jam 6 sore. Tapi karena padat dengan jam pulang kantor, kadang lupa. Jadi ya udah dimajuin jadi Selasa jam 9 pagi sama hari Jumat jam 9 pagi gitu. Jadi kayak Oh lebih iya iya. fresh aja sih jam pagi gitu. Iya. Terus untuk apa strategi postingnya ada nggak masnya? Itu tadi hashtag gitu-gitu ada nggak? Kalau bahas reels aja kali ya Oh karena iya boleh lebih boleh boleh. engage. Itu aku ngepake sound yang banyak orang pakai kayak oh ini soundnya terkenal dan orang banyak pakai gitu Iya apalagi iya iya. apalagi
viral. Nah, tapi aku milih-milih juga soundnya apakah ini cocok Cocok untuk apa konten enggak? Pro Alfi atau enggak. Ya 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 ya. Ya kalau misalnya dangdut kuproy Jamil itu nggak cocok ya, jadi ya maaf skip dulu gitu. Jadi yang Ya ya ya. agak cocok-cocok aja gitu, Ya. feel-nya gitu sih. Itu Oke oke terus oke. hashtag ya masih lah, itu wajib sih hashtag biar orang ya bisa lihat di berandanya. Ya. Terus ya lebih ke bisa engage juga sih misalnya nih bikin reels gimana moodmu hari ini tapi pakai Mora gitu misalnya kayak Ya. sedih bla 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 stres deadline gitu-gitu terus entar kan orang-orang pada komen kayak gue lagi stres nih deadline bla 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 pada cerita jadi kayak ada engage-nya juga jadi bukan cuma views sama likes tapi aku lebih appreciate sama orang yang mau comments mau Oh, share ya 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 ya. ceritanya atau ya di komen lah lebih ke Mm-mm. engage Ya. orang-orang beneran gitu. Gitu sih. Oke. Engagement penting banget ya berarti ya. Iya sih. Daripada sekedar like sih, menurut aku lebih appreciate orang yang komen gitu. Iya. Dan juga orang kalau udah suka misalnya komen dibalas tuh biasanya orang seneng sih. Iya, Nah, terus aku selalu dari balas sih. seneng gitu kan emosinya dapat terus biasanya mungkin ada yang Iya, bantu-bantu share mungkin kan ya. iya Kasih sih, lihat ke iya temennya. sih. Iya benar. Oke. Aku udah Ini bikin sih. Oh sorry, kenapa? enggak lanjut dulu lanjut. Oke, kalau misalnya seminggu sekali itu aku nyempetin buat kayak open question box yang kayak kita main games gitu, misalnya kayak polling atau kayak open question. Hari ini kita mau ngapain ya? Apa Ya, kayak ya. mau gambar apa ya? Terus mereka jawab kan, terus gambar moral lagi gini-gini, terus aku gambarin gitu. Sebenarnya Oh, ya capek ya sih ya. karena banyak juga kan yang reply kayak, oh my god, ya gitu. Kayak, tapi nggak apa-apa gitu. Kayak yang Ya. penting, oh mereka oh, kayak misalnya kan ada kayak serasa apa ya kalau misalnya kita dijawab gitu kayak ih dia ngejawab nge-reply question box gue nih gitu kan Ya. kayak iya gitu sih gitu. Oke, 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 oke. Oke, untuk dari teman-teman sendiri ada nggak yang mau ditanyain? Boleh, silahkan. Yang mau naik, yang mau open mic bisa raise hand aja di bawah itu ada icon tangan ya. Ini bisa naik aja. Ini Rofiki Muhammad mau nanya kah? Soalnya kadang ada yang salah pencet atau apa mungkin gitu. Oke, coba aku naikin dulu ya, Rofiki ya. Oh enggak nyaut. Oke, Ripka silahkan. Nah, Halo, Halo, ya Ripka. halo silahkan. halo. Halo. Oh, mau tanya ke kakak, kak. Iya. Halo. Ripka agak putus-putus suaranya. Sekarang hilang malah. Halo, halo Ripka. Mungkin coba ini dulu deh. Ya, turun dulu terus coba raise hand lagi coba. Nah, Tes, 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 ya masuk masuk masuk. tes. Dah. Oke, jadi pertanyaanku itu IP ini udah didaftarin ke hak kekayaan Mhm. intelektual belum ya? Kalau Udah? udah, Iya. tapi gimana ya? Terus kayak pendapatnya buat kita kalau mau daftarin IP kita ke hak 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 Heeh, itu heeh. ya lebih baik kayak apakah harus nunggu follower banyak dulu atau kita udah buka Instagram follower masih nol daftarin aja gitu. Gitu Oke, sih. oke. Makasih. Oke, untuk makasih pertanyaannya ya. Oke, kan ku jawab. Untuk Mora Alfi sendiri udah didaftarin di HKI, hak ciptanya untuk 2 karakter itu sama hak merek untuk brand dari Mora dan Olvi itu sendiri. Nah, pertanyaan tadi, oh followers ya, oke.
Sebenarnya baiknya itu sebelum terkenal. Soalnya kalau misalnya nih, amit-amit kalau misalnya udah terkenal nih, udah 1 M followers tapi belum daftarin di HKI, itu kalau misalnya orang still Ya, ya, ya. mencuri Juri. karya kita dan dia mendaftarkan itu ke HKI tanpa sepengetahuan kita, terus karyanya jadi punya dia dan punya kita kayak, loh kok jadinya itu kan, ini kan karya gue tapi kenapa dia yang ini kan, Ya, karena ya, dia ya. sudah didaftarin gitu. Dan hak hukumnya itu, officially hukumnya itu ada di tangan si orang yang nyuri ini, jadi bahaya. Jadi mending pas belum terkenal banget itu udah didaftarin, karena kan udah ngejaga dari awal gitu. Kita harus menjaga IP kita sendiri seperti anak kita sendiri sih, kalau menurutku seperti itu. Dan baiknya emang seperti itu gitu. Seperti itu sih. Ripka. Gimana Ripka, udah terjawab? Ya, hilang lagi. Ya, terus untuk daftarinnya itu kemarin kamu ada Oh, biaya nggak? Biaya berapa oh gitu? iya, Nah, tentu ada biaya untuk daftarin. Jadi ada 2 cara untuk daftarnya. Ada online, ada offline. Jadi kalau offline langsung ke dirijen pemerintahannya itu ya. lebih murah tuh. Pokoknya Oh, satu satu karakter tuh harganya 500.000. ya, ya. Cuman agak Kaget lama. sih. Ya, sebenarnya itu nggak mahal-mahal banget sih. Soalnya kalau aku belajar dari IP-nya Nusa, itu dia lebih mahal banget. Jadi dia kayak ngedaftarin sebuah logo untuk ininya kayak ratusan juta gitu loh. Dan aku kaget ternyata untuk menjaga itu tuh semahal Iya, itu gitu. iya, Gitu kan. iya, iya. Gitu sih. Itu lima baru ratus 3 sih. 500.000 per karakter. Berarti Ya, per karakter. Mora dan Olvi itu 500 Ya, kali 2. berarti 1 juta, Oh, 1 juta. oke, 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 Terus oke. ditambah merek logonya itu kalau nggak salah 300.000. Itu agak rumit ngurusnya karena kan langsung ke Ya. ngurusnya langsung dan ribet. Ada opsi cepetnya itu di online. Aku lupa, cuman satu karakter kayak 1 juta berapa gitu. Ya, ya. 1.500.000 atau berapa aku lupa. Cuman ya segituan lah. Harganya lumayan. Tuh. Kalau kalau IP itu kan kakak daftarnya cuma berarti 2 orang karakter sama nama brandnya ya. Tapi kalau misalnya kita mau daftarin IP-nya ini universe-nya udah luas, karakternya udah banyak, gitu Oke. masuk kategorinya apa ya lebih baiknya? Maksudnya gimana tuh? Luas. Kalau karakternya misalnya udah banyak, udah lebih dari 2 orang, bahkan mungkin Oh. udah 10 orang, terus Hmm, nanti selama berjalan masih mau nambah, mungkin hmm, karena medianya itu yang dipakai itu film, hmm. animasi, jadi mau dibikin berseri, mau bikin TV seri gitu kan karakternya pasti bertambah tuh. Oh, kalau kayak gitu lebih baik hak ciptanya itu didaftarinnya yang bagian mana sih gitu? Oke. Baiknya sih kalau ada modal ya, semuanya. Soalnya kita akan menjaga karakter-karakter ini. Mungkin yang penting-penting dulu kali ya, kayak main karakternya gitu. Iya. Gitu sih. Cuman ya kalau misalnya emang mau serius itu daftarin semuanya gitu. Gitu sih. Hmm, paham, paham. Tuh. Ya, kalau Udah itu aja sih pertanyaannya. Makasih ya udah jawab. oke, Oke, sama-sama. sama-sama. Oke, untuk selanjutnya ada Berlian Nabila, silahkan. Halo Kak, Halo. suaraku kedengar jelas ya? Yap, Jelas, 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 terdengar. jelas, jelas. Aman, aman. Jadi gini Kak, untuk IP ini karakter yang didaftarin itu harus karakter yang sudah berbentuk digital atau kalau memang masih menggunakan apa ya Kak, kayak dia masih medianya tuh gambarnya masih manual di kertas, itu apakah boleh ya Kak? Terus kalau semisal boleh itu
tata cara dan prosedurnya itu apakah sama? Tuh. Oke. Untuk pengalamanku ya, karena aku di digital gitu dan baiknya sih kamu digitalkan dulu, udah ada warnanya, udah oke gitu, maksudnya jelas gitu kan. Kalau di kertas kan mungkin belum jelas, blur gitu-gitu. Nah, mending kamu ekspor gambar lagi di digital, terus ada gambar turn around-nya, jadi kayak ada tampak samping, tampak depan, tampak belakang gitu biar jelas aja sih. Gitu sih. Ya, Kalau kalaupun saranku. kalaupun mau pakai manual mungkin bisa juga, mungkin di scan kan bisa. Oh, iya. Mungkin bisa, cuman aku Hmm. nggak tahu tuh, aku nggak bisa Oh jawab iya itu sih, bisa iya atau sih enggak, cuman caranya. baiknya, Ya ya, baiknya digital ya. iya benar, gitu Hmm. sih. Oke, gimana? Nabila udah terjawab kah? Sudah Kak, cukup. Oke, Terima kasih. sama-sama. Kasih. Oke, sambil nunggu yang mau naik stage nih, aku bacain yang ini ya, di channel Tanya Apa. Ini dari Seon nih, lebih bagus buat IP sesuai keinginan kita atau ngikutin pasar nih, misalnya harus lucu, good looking, dan lain-lain. Oke. Oke, oke. Oke. Ini nggak ada bener nggak ada salah sih ya Ya. jawabannya. Eh, akan bergantung dengan diri sendiri, pingnya seperti apa gitu. Kalau ngikutin pasar yang lucu, ya boleh, nggak ada hukumnya gitu ya. Selagi bisa ya Lebih nggak bagus. masalah kan. Ya, selagi Ya, bisa dan emang banyak audiensnya, nggak apa-apa iya. gitu kan. Dan itu ya bikin bagus juga kan, kayak ya kita dapat audiens yang lebih banyak karena pasar di sini tuh oke, banyak gitu peluangnya gitu. Cuman kalau mau idealis juga nggak apa-apa. Mungkin lebih agak susah. Cuman kita senang dengan ngelakuin hal itu. Jadi kembali di diri kamu sendiri sih. Maunya seperti apa Iya, gitu. benar, 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 benar. Terus dari ada lagi nih dari T-Rex, lebih mending Oke. mana? Sebuah IP harus punya backstory yang kuat dari awal atau bisa dibangun sambil berjalan pembangunan IP tersebut. Oke. Oke, sebenarnya baiknya ada backstory-nya. Jadi, biar rampung aja sih. Cuman case di Mora Olvi sendiri, karena dulu aku ngebikin Mora Olvi itu belum ada pengetahuan IP yang beneran bener gitu. Ya. Jadi dan itu masih 16 tahun aku, jadi kayak ya aku ngebuat karakter aja nih gitu kan. Jadi kayak Ya, ya, ya. ya udah gitu, belum ada backstory-nya, masih aku develop gitu. Jadi ya seperjalanan Mora Olvi mungkin backstory-nya belum aku keluarkan, mungkin next time gitu. Jadi ya tinggal ditunggu aja. Tuh. Sekarang umur umur berapa tuh ditanyain? Sekarang ya 16 tambah 2 aja ya berapa? Tit. Aduh, aduh. Yuk silakan teman-teman yang mau nanya bisa naik aja. Oh ini ada nih. Adi, silahkan Adi. Eh, halo Kak. Halo. Kak mau nanya, jadi kalau misalnya kan tadi berarti udah didaftarkan kayak hak intelektualnya. Ini tuh kalau haknya ini berlaku di Indonesia saja atau berlaku internasional ya? Saya kan takut kayak kita upload kan di Indonesia, terus takutnya ada tiba-tiba akun dari luar negeri ngambil ngambil gambar kita atau enggak kayak tiba-tiba gambar kita dipakai buat dijualin di baju atau apa. Kalau itu berlaku juga nggak ya berlaku internasional atau berlaku di Indonesia saja? Oke. Nah, ini aku takut nih jawabnya. Takut salah soalnya. Jadi ya Ya, setauku sih ada untuk Indonesia, ada untuk luar. Tapi kurang tahu nih, ini jangan dibilang benar ya. Jadi kamu bisa googling lagi, soalnya oke. aku untuk hukum-hukum seperti ini belum terlalu paham banget gitu untuk di luar negeri. Ya, jadi ya boleh dipelajari lagi. Oke. Takut salah, benar. Gitu. Oke. Maaf ya. Santai. Oke, makasih.
Sulit harus anak hukum yang bisa jawab dan bisa menangani itu. Jadi mungkin lebih diarahin ke situ aja, ke Mora dan Olvi. Oke, si Fikri silahkan. Fikri Sain. Oke, selamat malam Kak. Malam. Saya mau tanya lebih kepada karakter Maura dan Olvinya, gimana sejarah terlahirnya karakter Maura dan Olvi ini. Terima kasih. Oke. Ini sejarah ceritanya apa sejarah aku ngebikin mereka di awal gitu? Sejarah bikinnya. Oke. Bikinnya sih pertama tadi sih yang aku bilang tadi, aku cat lover, aku suka kucing oranye yang gembul, menggemaskan, dan juga ada support systemnya yaitu Olvi, which is ownernya gitu. Karena dulu sih, karena pas SMA aku bikin itu aku pengen bikin komik sendiri awalnya sih ya. Bikin komik di Instagram gitu. Upload pakai karakterku sendiri, bukan karakter fan art dari orang lain gitu kan. Aku punya kepuasan sendiri untuk punya bisa menceritakan memakai karakterku sendiri seperti itu. Jadi ya ternyata kukira itu cuman have fun. Ternyata aku cinta dengan karakter aku gitu. Mereka tuh udah kayak anakku sendiri gitu loh. Jadi kayak mereka sedih, aku ikut sedih. Aku menggambar mereka senang, aku ikut merasa senang gitu. Kalau kalian punya OC ya, original karakter, mungkin bisa ngerasain hal itu gitu. Jadi sekarang jadi serius, aku pengen lebih serius karena aku ikut Hatch juga dari Katapel. Nah, mereka ngajarin aku tentang IP, tentang marketing, hukum. Jadi, aku pengen serius dengan IP ku ini gitu. Udah sampai sini, jadi aku jangan menyerah deh, aku pengen lanjut gitu. Gitu sih. Terima kasih Gitu. Kak. Iya, sama-sama. Sar, jangan lupa minum, Sar. Iya. Jangan lupa minum kalau mau minum. Oke. Oke, Ricky, ada yang mau nanya lagi nih. Ngomongnya kecepatan nggak sih? Agak. Sebenarnya enggak sih. Kalau 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 cara ngomongnya sih enggak kecepatan. Cuman mungkin Oke, jelas ya. jawabnya kurang dijabarin karena ini Oh, kita gitu. masih setengah 8. Oh, oke. 7.33 34 sekarang. Oke, Sejam ya? silahkan. Iya, masih ya sejam, setengah jam lagi. Jam 8 kita Oke. off. Ya, silahkan. Halo Kak, Halo. Eh, ini sebenarnya nyambung dengan yang tadi Kak Zara jelasin yang soal OSI. Soalnya kan Mora Olfit itu juga berasalnya tuh dari OSI duluan, lalu dikembangkan jadi IP kan ya. Yes. Betul. Nah, eee, ini aku juga bukan anak hukum, tapi setahuku tuh, karya apapun yang udah dibikin itu kan secara langsung hak ciptanya itu udah melekat ke kita gitu. Jadi Hmm. sebenarnya kalau aku nggak salah nangkep, kalau punya OSI itu sebenarnya kita udah punya hak cipta. Nah, itu tuh pas Mora Olvi dijadiin IP itu, ada kayak pertimbangan nggak sih kayak yang, "Oh dia punya potensi ini." Soalnya kan, kalau tadi yang aku tangkap dari yang Kak Zara bilang, dia didaftarinnya bukan cuma buat hak cipta, tapi ada hak merek kan ya tadi tuh Iya, kalau aku benar. nggak salah dengar gitu, heeh. Nah itu kayak pengen tahu gitu, ada pertimbangan apa aja sih pas melihat Mora Olvi ini, terus memutuskan kayak, "Oh ini tuh emang sudah di tahap dia harus didaftarkan ke HKI," gitu. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Aku pernah belajar dari IP Creator Indonesia. Jadi kalau, karakter atau merek yang udah kita daftarin itu namanya IP. Cuman kalau belum didaftarin itu belum belum IP gitu, belum intellectual property. Kalau sudah secara hukum berarti sudah dikatakan IP. Kalau misalnya, pertimbangan ya, itu karena aku
top 20 di Hatch juga, aku diajarin tentang IP, perkembangan IP-nya gimana gitu kan. Itu wajib. Jadi wajib didaftarkan sebelum orang lain mencuri karya kita gitu. Jadi kalau mau serius di hal ini lebih baik untuk didaftarkan. Kalau misalnya cuman have fun, oh ya udah bikin osi-osi aja nih gue gitu. Terus kalau nggak mau kan bayar juga ya soalnya ya. Jadi kayak apakah kamu mau investasikan uangmu untuk karakter doang gitu kan? Ya kan. Jadi ya tergantung kamu sendiri mau seperti apa gitu. Apakah mau serius atau tidak? Ya balik lagi. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, masih ada yang ini nggak? Nanya lagi nggak? Ini ditanya apa nih? Kayaknya ada nih. Oh ini tadi si Dan ini nanya yang untuk apa pendaftaran hak ciptanya itu berlakunya berapa lama, Zar? Ada nggak durasinya? Ini ada suaranya nggak sih? Suara apa? Oke. Bisa diulang? Dia nanya ini ditanya apa? Itu untuk hak ciptanya itu kan udah kamu daftarin kan ya si Mora Olvi-nya. Nah Ya. itu berlakunya hak ciptanya itu berapa lama? Ada durasinya nggak? Berapa tahun atau itu sekali daftar tuh udah seumur hidup gitu? Oh my god, aku pernah belajar ini. Belum tak Cuman, iya. bentar. Itu antara seumur hidup sama kayak 70 tahun, tapi aku beneran lupa. Aku Oke. pernah belajar ini di Hatch, cuman bener-bener lupa aku. Ya. Ya, bisa dipelajari lagi. Ya, pokoknya intinya itu apa bisa untuk jangka panjang lah ya. Iya, bisa jangka Ya, panjang, ya, bukan kayak 5 atau 10 tahun, cuman Ya. lumayan panjang sih, setauku. Oke. Terus ada lagi ini dari kenalan dong. Iya nama Discordnya kenalan dong. Bagaimana sih bisa tahu kalau IP yang misalnya saya buat itu benar-benar original gitu? Takutnya kayak misalnya IP yang udah kita buat itu terus udah didaftarin hak cipta gitu ternyata. Taunya udah ada IP yang sama itu gimana? Tahu nggak, Sarah? Interesting questions. Jujur ya, mau cerita dulu ya. Ya, boleh. Banyak orang yang bilang Mora itu mirip Garfield karena orange, lalu gendut dan warna hitam ininya lorengnya. Terus aku curhat nih ke ada IP creator juga. Dia bilang, aku sudah seperti itu. Terus aku bilang, apakah aku harus mengganti karakter Mora ini jadi warnanya ganti atau bentuk shape-nya ganti? Ya. Dia bilang, just keep going, Ya, jangan peduliin kata-kata orang, just keep going gitu. Dan ya Mora sendiri itu nggak mirip Garfield, dia nggak ada hidung, matanya gede aja gitu. Iya. Ada mulut, terus lorengnya juga nggak sama seperti Garfield gitu. Mungkin mereka orang awam yang masih belum tahu IP-mu, jadi ya just be yourself, jangan diganti gitu. Teruskan aja gitu sih. Ya. Terus juga lagian kita mau deteksinya juga gimana cuy, internet luas banget, orang user banyak. Ya dan ini sih nggak ada yang original lagi sih di dunia. Iya. Menurutku ya semuanya ngambil dari referensi ini itu gitu. Jadi mau ku ganti warnanya jadi abu-abu, nanti mirip ini. Terus mau dikurusin, nanti mirip ini. Jadi aduh aku juga pusing. Iya. Sebenarnya. Bener. Oke. Si ini kayaknya tadi ada yang raise hand. Ada yang ini nggak mau naik nggak? Oh, Fikri lagi. Oke, silahkan Fikri. Aplikasinya pakai apa ya Kak, bikin karakternya? Soalnya saya juga kebetulan bikin ilustrasi wajah itu pakai Adobe Photoshop. Bikinnya sih bikin beralih ya.
ingin mencoba hal baru, bikin kayak karakter seperti itu, ada saran nggak untuk aplikasinya atau softwarenya? Oke. Oke, aku sendiri pakai Procreate untuk ngerjain Mora dan Olvi di iPad, di iOS. Cuman pakai aplikasi itu bukan tuntutan gitu ya. Jadi senyaman kamu aja, mau pakai Photoshop kah, Krita, Adobe lainnya. Jadi nggak ada apa sih, kalau mau bikin IP harus pakai software ini, enggak, semuanya bisa gitu Iya. sih. Ya kan, gitu, nggak apa-apa pakai aplikasi gratisan juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada mau invest ke aplikasi berbayar, itu mungkin lebih bagus gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Kak Zar, aku mau nanya dong. Boleh nggak nih? Nggak boleh, kalau Mas Wamet nggak boleh. Wah, boleh. Aku turun lagi deh. Waduh, masa ngambek nih. Waduh, nanti kayak bestie dong. Waduh. Tak kick loh kamu. Nggak, canda, silakan, silakan. Aku mau nanya nih, karena udah lagi ngebahas IP, what if gitu, kalau biarpun udah punya IP, punya hak cipta gitu. Terus mendadak tiba-tiba ada dua brand nih, yang satu brand yang kecil, yang satu brand yang gede gitu kan ya. Terus udah gitu brand yang kecil itu ternyata mengambil Mora Olvi secara nggak minta izin dulu, nggak ngobrol dulu. Terus brand yang gede juga sama kayak begitu. Itu treatmentnya bakal sama atau enggak? Udah itu aja sih. Aku keponya di situ. Wow. Oke, pertama-tama aku belum pernah ngalamin itu. Jadi tapi kalau misalnya seperti itu sih, mungkin treatmentnya bakal sama karena kan sama-sama nyolong ya. Cuman karena dia ini kecil, aku kurang tahu sih aku bakal seperti apa kalau aku punya pengalaman seperti itu gitu. Kalau ini sih aku ambil case-nya Nusta lagi. Jadi aku pernah bertanya sama salah satu CEO di situ. Jadi aku kan bilang, oh ini ada nih orang yang nge-copy apa sih, menaruh fotonya Nusa Rara itu di dalam sebuah CD religi lagu gitulah. Dan itu kan dijualnya kayak ya mamang-mamang gitulah ya. Apakah itu gimana gitu hukumnya? Terus mereka bilang, ya udahlah, kayak mereka tuh nggak, maksudnya mereka nggak terlalu mengurus banget, soalnya kayak ya bukan brand gede gitu loh. Jadi kayak ya menuntut gimana gitu, nggak tahu kasihan atau gimana, cuman ya tidak diambil pusing aja sih. Mungkin kalau mereka gitu sih. Siapa tahu kan besok di depan rumahnya Kazar ada tukang jus pakai Mora Olvi. Nah itu dia tuh, aku bingung tuh gimana. Iya kan? Ada pro and kontra-nya gitu. Jadi kayak memasarkan secara tidak langsung nggak sih? Cuman aku juga bingung sih, ini mau dituntut apa gimana ya gitu. Setiap hari kali ya. Ya belum tahu tuh gimana. Tapi image-nya jadi turun. Image ke Mora Olvi-nya jadi turun. Iya. Gimana dong? Aduh, bingung ya, belum pernah. Ya masih bingung ya, belum kebayang ya. Iya belum kebayang sih jujur. Tunggu aja lah. Kita tunggu uploadan story-nya ya. Iya, aku ngomong-ngomong. Iya, akhirnya ada yang mengambil gitu. Iya. Kayak mau senang mau sedih tuh kayak campur aduk. Wih senang, ada tahu nih Mora, cuman sedih juga nih dipakai tanpa izin. Iya. Thank you loh, aku cukup puas kok dengan jawaban. Oke. Kita turun lagi ya. Oke, makasih Bang Mamet. Oke, ada lagi dari Ragil. Silahkan Ragil naik. Rame juga ya. Kok deg-degan. Rame banget sih, ini 150 orang loh tadi. Ragil bisa di ini accept invite-nya di bawah tuh. Oke, sepertinya dia masih agak bingung. Oke. Terus ini, wah
impian kakak apa nih? Impian Zahra apa nih? Mora Alfi Wah, tertingginya akhirnya ada nih. yang mau bertanya seperti ini. Coba dibikin TV series atau YouTube series Oke, atau oke. layar lebar atau apa? Oke. Sehalu-halunya lah, sehalu-halunya. Halo, Regil. Bentar Ya, ya, halo, selamat bentar. malam. Ya, halo. Gimana? Ya, oke. Pertanyaannya itu ya tadi. Diterusin aja deh yang tadi ya. Oke, mimpiku awalnya sih komik dan buku cerita anak. Cuman aku pengen lebih luas lagi. Tentunya pengen punya TV series gitu, Ya. sama kayak ya di bioskop gitu full 3D, bukan 2D lagi. Jadi kayak 3D Mora Olvi Ya, full movie 1,5 jam gitu deh. Itu sih pengennya kayak karena ya aku pengen bisa kayak Juki, pengen bisa lebih Ya, dari ya. Juki atau Nusa gitu, yang ya role modelku di IP sih. Pengen dan merchandise sih, lebih ke merchandise juga. Merchandise ya, ya. Oke, mantap. Oke, dari Ragil silahkan kalau mau tanya. Halo, selamat malam semua. Selamat malam. Senang banget nih bisa ngobrol sama orang-orang keren yang memotivasi saya pengen jadi ilustrator. Wow. Memang saya pengen bisa nggambar tuh dari dulu, tapi mood saya tuh kadang naik, kadang turun. Nah, menyikapi hal itu nih, kakak-kakak yang keren-keren nih, gimana sih caranya biar kalian konsisten sebagai pemula tuh minimal bisa membuat karya satu atau dua untuk membuat portofolio yang bagus kayak gitu. Mohon sarannya. Iya. Oke, makasih ya. Kalau case dari Mora Olvi untuk konsisten itu, jadi aku bikin jadwal. Jadi karena jadwalku karena ada kerja juga ya 9 to 6. Jadi aku itu kalau tidur jam 10 atau jam 11, kalau nggak begadang ya jam 10 jam 11 itu tidur. Jadi bangunnya jam 4 pagi. Aku ngelanjut buat bikin konten. Jadi ngegambar buat bikin konten gitu. Mantap. Sampai jam 7 pagi gitu, jam 4 sampai jam 7 gitu. Yes, sambil makan gitu-gitulah. Terus balik dari kerja kan hampir jam 7. Terus aku lanjut lagi. Ya walaupun capek sih kadang nggak lanjut. Cuman kadang lanjut dikit lah. Yang penting kayak ada gitu lah. Ya, gitu. ya. Itu sih. Jadi tapi lebih fresh kalau aku morning person, jadi lebih fresh di pagi sih. Dapat feel-nya gitu. Sih. Terus Jadi kalau misalnya ngatur moodnya gimana? Kalau misalnya lagi nggak mood gitu, terus udah deadline nih, harus upload Mora Olvi atau harus kerjaan nih dari kantor sendiri nih, dari studio. Aduh. Gimana tuh? Kalau Itu ngatur moodnya tuh kayak gimana? Iya. Oke. Ini problem semua orang ya. Iya, mood pasti. Kalau aku sendiri, karena kalau kerjaan kantor ya nggak bisa ditunda-tunda lagi, jadi ya kerjain walaupun bad mood, cuman aku ngelakuin for the best lah pokoknya untuk kerjaan aku sendiri gitu. Cuman kalau untuk Mora Olvi sendiri, aku lumayan memaksakan diri ya, memaksakan diri untuk membuat ya gambar atau animasiin gitu. Jadi ya bikin mood itu bagus, misalnya ya abis kamu nonton Netflix, nonton anime, atau dengerin lagu yang semangat gitu. Terus atau kalau suka ngobrol sama orang, sambil ngobrol sama orang di Discord, terus pasti punya energi deh dari hal-hal kecil seperti itu, nanti bisa membangun mood itu. Kalau aku sih seperti itu. Kalau kamu, Ragil, seperti apa? Kalau saya sih kadang mungkin ini aneh ya, aneh di banyak orang, tapi kalau menurut saya itu kadang saya sering dengar musik lawas yang kayak Kasidaria, yang mungkin orang jarang denger, tapi nggak tahu kenapa setiap saya dengar lagu-lagu itu tiba-tiba mood saya tuh untuk ngegambar sesuatu tuh kadang balik lagi, lo pengen semangat ngegambar lagi gitu loh. Bagus dong. Itu kamu udah Enggak. tahu jawabannya. Iya. Ya itu yang harus dilakuin, Bro. Iya. Nah, saya pengen tahu juga kakak-kakak nih
misalnya kalau lagi pengen stuck gak punya ide nih, misalnya dikasih proyek kayak gini terus stuck idenya tuh bingung, mau cari buka Pinterest udah pusing nyari inspirasi nggak dapet kayak gitu, itu gimana Kak? Oke, kalau dari case Moralvi sendiri itu cari referensi banyak ya di internet gitu, Pinterest atau lihat karya-karya orang di Instagram. Jadi lihat referensi, jangan bengong aja, soalnya kalau bengong ntar masuk kan nggak bercanda. Ya referensi itu penting menurutku, tapi jangan ya feel the art, cuman kita mengumpulkan referensi menjadi satu, lalu dengan idealisasi kita seperti apa, lalu ya terjadilah karya dan konten seperti itu. Gitu, Ragil. Gimana? Semoga Terjawab? Nah, untuk membuat kepercayaan diri, menawarkan diri kepada klien, kan dulu Kakak pasti di awal-awal kan pasti cari-cari klien, pasti istilahnya nggak pede lah untuk ngajuin proposal lah istilahnya ke klien kayak gitu tuh. Terus Kakak menyikapi hal itu supaya Kakak dipercaya sama klien kalau Kakak nih seorang ilustrator tuh. Gimana sih ngebujuk klien supaya mau kerjasama kayak sama kita Kak? Kalau di case ilustrasi portfolio aku sendiri, bikin portfolio yang niat gitu. Oh, aku children illustrator, aku pengen bikin seperti ini, bagus, dan bisa, maksudnya jangan pede, maksudnya boleh pede, cuman kayak bener udah, oh gue yakin nih klien pasti suka kalau seperti ini gitu, jadi kayak niat untuk bikin portfolio bagus gitu sih kalau ilustrasi gitu. Oke, itu aja sih Kak dari saya. Makasih ya motivasinya semuanya. Sama-sama. Gimana? Napas dulu. Wow, grogi. Minum dulu, tarik nafas, minum dulu, enjoy, itu easy dulu. Iya. Chill dulu. Ya, Dari tadi belum minum tuh kayaknya. Aku udah sih. udah, oke, siap. Oke, ini ada yang nanya nih, ini nggak usah aku sebut aja nama Discordnya karena ambigu ya. Intinya mau nanya Zahra kenapa memutuskan untuk memilih karakter anak laki-laki dan kucing. Terus gimana mayoritas anak perempuan lebih menyukai kucing. Kemudian mengapa memutuskan untuk memberi nama karakternya Mora dan Olvi. Itu banyak banget tuh, berarti dari satu dia kenapa karakternya laki-laki dan kucing. Kenapa nggak perempuan? Oke, back story. Dulu pas SMP aku pernah bikin karakter kucing juga sama anak perempuan. Cuman aku kurang suka aja sih, bukan karena gendernya ya, cuman enggak lanjut lagi sih intinya mah. Dan kenapa aku milih kucing sih, ya karena aku suka kucing oren ya, kucing oyen. Sama kalau anak laki-laki apa ya, suka aja. Kenapa ya, ada alasan gak ya? Bentar, aku mikir. Ya pengen aja sih. Berarti nggak ada alasan khusus ya berarti ya? Iya, nggak ada alasan khusus. Oke. Iya. Ya oke, berarti udah terjawab yang itu. Terus kemudian yang untuk pertanyaan yang kedua, terus kenapa namanya ya Mora dan Olvi? Kalau Mora itu karena dari miau juga ya, jadi M tuh suara kucing ya, miau. Apa ya, nama yang enak didengar orang, yang mudah dibaca dan didengar orang, eye catching, ear catching gitu, jadi kayak bisa didengar enak gitu. Jadi bisa dihafal gitu. Oh, Mora gampang dihafal kan, cuma 4 huruf gitu, dan Olvi juga 4 huruf gitu, dan nggak ribet untuk bilangnya gitu. Nggak ada alasan khusus sih, maksudnya kayak ada arti dari
nama itu seperti Nusarara kan dari Nusantara ya, Nusa Antarara. Aku nggak sampai Nggak sampai segitunya segitu sih, ya, ya oke. sampai filosofis banget enggak. Cuman, ya Mora dan Olvi sih nama yang kenapa ya nyentuh di hatiku aja, asik. Iya. Wes, Gitu sih. sabi. Eh, gitu. Bukan, berarti Zahra bukan anak senja nih, nggak filosofis Iya, soalnya. bukan senja, susah ya. Filosofis gitu. Oke. Enak di ini aja sih didengar sama orang gitu. Jadi audiens oke, bisa menghafal nama itu dan cepat. Ya. Terus ada dari Aun, dia nanya ngembangin cerita buat kontennya gimana ya biar nggak monoton. Wow. Aku sendiri juga masih belajar untuk itu sih. Soalnya kan ide susah ya dicari. Ya, Apalagi ya. kayak terlalu banyak ide yang kita dapatin dari konten orang-orang. Jadi kayak, gue pengen bikin ini juga. Terus ngembanginnya sih yang kalau aku karena kontennya cepet ya, maksudnya Reels kan cuman ya 5 detik segitu-gitu lah kayak ya TikTok atau Reels bukan untuk YouTube ya. Kalau misalnya YouTube 3 menit gitu kan, itu kan harus di scriptnya seperti ini, bla 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 gitu-gitu kan harus apa sih prosesnya panjang ya. Nah karena aku sebenarnya kontennya receh juga sih gitu, jadi nggak perlu banyak mikir karena aku juga sendirian, jadi ya aku take it simple aja sih untuk kontenku. Terus ya, untuk receh-receh aja. berarti dari sehari-hari aja ya, kepikirannya ya. Iya sih. Iya. Nggak berat banget, mungkin belum ya. Ya. Kalau berat banget mah. Gitu. Receh aja gitu. Oke, ini kita bentar lagi udah selesai ya. Jadi kita tutup ya pertanyaannya. Nanti mungkin kalau mau tanya-tanya mungkin bisa DM Zahra aja mungkin. Boleh. Ya, DM di Instagramnya Mora Olvi. Nah, terus terakhir nih dari Zahra sendiri ada nggak pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang misalnya mereka mau bikin IP gitu? Oke. Wait. Kalau teman-teman yang mau bikin IP itu tanya ke diri sendiri, apakah kalian mau serius untuk IP ini bisa lebih besar dan sukses nantinya, karena bikin IP itu nggak mudah banget, beneran sangat gitu kan. Dan kalau apalagi kalian mungkin belum punya tim atau masih sendiri, itu lebih susah sekali karena sendirian, of course semuanya dihandle sendiri. Jadi IP is a long term investment dan itu lama banget. Dan seperti misalnya nih contoh case-nya Nusa dan Juki, Tahi Lalats dan Juki ya. Jadi Tahi Lalats itu dia tuh 5 tahun cuman ngonten doang, belum dimonetize. Jadi lama banget kan 5 tahun. Lama sih itu. Kayak muntah-muntah nggak lu bikin konten gitu kan, baru nge-monetize gitu kan. Iya. Ya itu bakal lama banget, bakal berdarah-darah sih menurutku ya. Aku mungkin belum di tahap itu, cuman untuk saat ini masih hampir ngerasain, mungkin mulai ngerasain sih juga. Jadi tanyain mau serius apa enggak, itu tergantung kamu gitu. Jadi ya good luck, beneran good luck, soalnya bakal susah banget daripada kalian mencari klien untuk ilustrasi. Bener-bener susah untuk ngebangun IP, soalnya banyak hal yang harus dipersiapkan gitu sih, untuk diperjuangkan juga. Seperti itu. Semangat. Oke, mantap banget. Terus ada ini ada backup plan nggak gitu kalau dari Zahra sendiri? Maksudnya kalau misalnya nggak sukses gitu? Ya, amit-amit gitu kan. Ya kan berarti kan nggak, maksudnya kan buat teman-teman kan kalau si Zahra kan sekarang udah di studio ya, kan itu hitungannya backup plan juga kan. Yes. Ya jadi mungkin kan maksudku mungkin selagi bangun IP bisa disambi kerja gitu loh, maksudnya jangan ya kecuali punya privilege ya, privilege ya itu aku udah nggak bilang. Iya benar. Ya, karena kan 5 tahun ya kan nggak mungkin dong masa mau mempertahanin
kita Iya, nganggur betul 5 tahun terus orang tua udah marah-marah, kamu ngapain sehari-hari gitu kan. Dulu gambar dulu. Iya, bentar lagi 5 tahun sukses ini. Tapi kan orang beda-beda ya apa suksesnya kan, jangka waktunya ya. Iya. Ya jadi Iya. kalau dari aku sih pesannya siapin backup plan sih asli. Bener-bener. Soalnya ya IP itu sampinganku, cuman jadi prioritas juga sih at the same Ya, time gitu. Maksudnya ya. aku juga kerja full time, cuman ya ada ngehandle ini buat lebih mimpiku lebih ke Mora Olvi soalnya. Bukan karirku sekarang. Cuman ya mimpi juga sih, cuman ya udahlah. Ya intinya gitulah ya. Iya. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih udah join ngobrol bareng malam hari ini. Nanti kalau ada yang ketinggalan, nanti bisa didengerin aja di YouTube-nya Ilustrasi ya. Silahkan di subscribe aja biar nggak ketinggalan. Oke, terima kasih banyak Zara juga udah hadir jadi narsum hari ini ya. Iya, sama-sama. Ya. Thank you Zar. Thank you banget.